Ada IPQ nih, Ketua IPQ Tangerang Selatan, yaitu Ikatan Pendidik Quran. Saya ingat waktu saya jadi bupati, anak SD mau masuk SMP harus hafal juz amma. Wah, hebat Pak. Dia tidak bisa masuk SMP kalau tidak hafal juz amma. Nah, yang protes duluan adalah anak saya. Gara-gara papa sih teteh harus ngapalin juz amma. Tapi alhamdulillah hanya hitungan hari dan 1 bulan, 2 bulan, anak saya itu bisa hafal juz amma dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Naba. Iya, ini Nabil Ajim baik. Itulah pemimpin. Kalau pemimpin sidik, amanah, patona dan tabligh, maka masuk surga duluan. Kalau dia sebaliknya masuk neraka duluan. Nah, enaknya jadi pemimpin itulah diantaranya bisa membuat sebuah keputusan untuk kepentingan masyarakat. Jadi anak SMP mau masuk SMA, waktu saya jadi bupati memang agak kejam, harus hafal 1 juz Al-Quran. Waduh. Tapi sekarang kebetulan di Pandeglang itu bupatinya istri saya, gitu ya. Mantan pacar bapak ya. Pacar. Maka saya bilang jangan hafal 1 juz, tapi mampu fasih membaca Al-Quran. Nah itu, mau nggak kira-kira di sini seperti itu? Ya maulah, siapa yang tidak mau anaknya anak yang soleh dan soleha. Nah itulah diantaranya program-program yang dilakukan oleh pemimpin. Kenapa pengen jadi pemimpin, Tepot? Iya, kenapa? Karena pemimpin itu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Kalau dia bermanfaat untuk orang banyak. Makanya firman Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saya jadi pemimpin maka lebih tinggi derajatnya kalau saya benar dan baik. Nah, maka tadi harus betul-betul melaksanakan 4 pilar tadi. Di sini ada Ustadz Ana nih, ketua NU, ketua NU Banten, sekarang anggota DPRD. Iya Pak. Anggota DPR RI, gitu ya, dari Banten 3. Jadi banyak program-program yang dilakukan seperti itu. Pak, ada yang mau ditanyakan nih Pak, saya Pak. Apa? Mungkin bisa jadi mewakili masyarakat di Tangerang Selatan ini Pak. Jadi ini Pak, kalau dulu kan ada penataran P4 Pak, itu di sekolah, mau ke SMP ada, mau ke kuliahan juga ada Pak. Jadi kita itu didoktrin, tapi doktrinnya kan itu positif. Kenapa itu sekarang tidak ada? Nah, jadi takutnya rapuh. Malahan banyak sekarang yang Pancasila aja yang ada yang nggak hafal Pak. Nah, kayak gitu. Gimana tuh menurut Bapak Pak? Ya memang tadi begitu dihilangkannya itu masuklah budaya-budaya Barat yang akhirnya anak-anak kita tidak menyenangi budaya lokalnya, tidak menyenangi terhadap negaranya. Iya Pak. Idealismenya hilang sehingga dia lebih cinta terhadap dunia Barat. Waduh. Nah inilah menjadi problem, maka harus dikuatkan. Nah saat saya di Kepot menjabat, saya kan harus ada contoh gitu ya. Iya. Secara empirik, kebetulan saya pernah menjadi bupati 2 periode. Waktu saya jadi bupati, itu yang namanya aparatur pemerintah daerah itu pakaiannya you can see. Tahu you can see nggak? You can see gitu. Roknya naik ke atas, bajunya ketat dan lain sebagainya. Aparatur. Begitu saya masuk sekolah juga you can see. Anak SMA pakai baju SMP, anak SMP pakai baju SD. Bayangkan begitu ketat dan pakaiannya seronok. Waduh. Saya buat peraturan bupati itu berubah dari peraturan pemerintah pada saat itu, peraturan menteri dalam negeri, dan saya juga dimarahi saat itu. Kenapa berani-berani merubah? Saya rubah. Pakaian aparatur pemerintah daerah harus pakaian muslim dan muslim. Yang tidak menyesuaikan. Maka dulu di Pandeglang sulit membedakan antara sekolah umum dan sekolah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Jadi luar biasa, dan orang tua itu mendukung. Kenapa? Karena ingin anaknya soleh dan soleha. Iya, anaknya beriman dan bertakwa. Karena kata Allah, yang paling aku muliakan adalah orang yang beriman dan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi luar biasa. Allah itu sudah menggariskan seperti itu, Bang Kepot. Maka sebetulnya bagaimana Banten ini adalah daerah yang
Islami, religi, historis, ya betul-betul bagaimana dan takwanya sehingga jauh dari musibah menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warahmatuh. Aduh. Jadi banyaklah yang harus digagas, apalagi Banten adalah pintu gerbangnya. Iya, penyangga ibu kota. Cukup menurutnya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan masyarakat Tangerang Selatan, masyarakat Pelir, Kecamatan Setu, Pak. betul-betul bisa melaksanakan, bisa nyaman, bisa tentram berada di Republik Indonesia. Dari Pak Sekjen MPR sampaikan sudah lama kita menjadi orang Indonesia. Oleh sebab itu kita harus bersatu, kompak dan kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian. Ini iuhnya urang teh nya hate teh tentrem. Ya, saya ini orang Tangerang karena bapak saya hijrah ke Pandeglang karena ingin sekolah agama. Nggak tahu tuh Pak Edi Sulaiman tuh. Dulu beliau pindah juga ikut ke sana Pak Edi, tapi masih Tionghoa. Padahal bapak mah sekarang udah Islam. Gitu. Pak, kalau menurut saya bapak mah jadi model kayak gini, siapa juga nama? Harita yang lucu anom, aduh. Bener bapak mau digagah, aduh juga abdi we kumaha. Alhamdulillah. Ya ini orang Tangerang gak jelek-jelek amat. Semohon Pak. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi kepada warga masyarakat inilah hiburan dari kami, dan juga terima kasih dulu Timiati sudah menyawer lomba. Alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan dilipat gandakan. Amin. Sing agung darajat, sing agung milikna Pak. Supaya merah ini kamang cepot. Pak. Ya demikian, dan saya juga tidak lama nanti Mang Cepot. Mangga Bapak. Jadi saya berharap hibur masyarakat Setu Tangerang Selatan ini, mudah-mudahan mereka bisa menikmati dan senang, dan juga bisa ini menjadi hiburan rakyat bagi masyarakat Tangerang Selatan. Amin Bapak. Amin. Yang mudah-mudahan di KB jadi dulur Nadimiati, gitu ya. Dulur Nadimiati kebetulan ini saudara kita semua. Ya demikian, terima kasih termasuk Mang Cepot dulu. Semohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.